Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi. Saya sebagai penyuluh pertanian di Desa Warnajati. Hari ini kita sudah melaksanakan praktek pembuatan bokasi yang kesekian kalinya mungkin di lokasi Cahitpam ini. Nah, kaitan dengan kebijakan pemerintah yang rencananya tahun depan akan mengurangi subsidi pupuk, salah satunya yang akan dikurangi pemerintah adalah subsidi pupuk organik. Nah, antisipasi dengan adanya pengurangan subsidi pupuk oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan penggunaan pupuk organik oleh petani. Penggunaan pupuk organik memang salah satunya harus ada perlakuan khusus, diantaranya melalui pengolahan pupuk organik. Nah, pengolahan pupuk organik sendiri memang secara sederhana sudah terbiasa memang dilakukan oleh beberapa petani. Cuman masih ada sebagian petani yang masih belum terbiasa dengan pengolahan pupuk organik dengan cara pengomposan. Sebetulnya banyak manfaat yang dapat kita dapatkan dengan mengolah pupuk organik melalui proses fermentasi tersebut. Di antaranya dengan pengolahan pupuk organik tadi, salah satunya yang pertama dapat memperbaiki sifat fisik pupuk itu sendiri. Nah, yaitu terjadinya perubahan struktur atau fisik pupuk organik yang semula mungkin masih dalam bentuk butiran-butiran atau masih bentuk alami dari kotoran hewan. Setelah difermentasi, mungkin dari sisi fisiknya akan terjadi perubahan struktur yang lebih baik gitu. Yang kedua, ada manfaat adanya perbaikan sifat kimia. Nah, dari sifat kimianya mungkin pupuk bahan organik yang diolah itu dapat meningkatkan kualitasnya akan menjadi lebih baik. Salah satunya yaitu dengan peningkatan struktur kimianya. Nah, dengan adanya perbaikan sifat kimia itu secara langsung mungkin akan berdampak menjadi lebih baiknya kualitas pupuk yang digunakan, sehingga dengan pupuk yang lebih baik dapat meningkatkan potensi hasil yang diharapkan. Kemudian manfaat yang ketiga, dengan pengolahan pupuk organik terjadinya perbaikan sifat biologi dari pupuk itu sendiri. Karena dengan adanya fermentasi pupuk bahan organik yang difermentasi, maka komposisi mikrobiologi yang ada di dalam pupuk itu sendiri menjadi lebih banyak. Sehingga ketika pupuk organik itu diaplikasikan ke pertanaman kita, maka tanah atau lahan pertanian yang kita kelola secara alami, kandungan mikrobiologinya akan menjadi lebih baik. Nah, kesuburan tanah atau tanah yang subur, salah satunya adalah indikatornya adalah terdapatnya mikroorganisme yang cukup di dalam tanah. Nah, salah satunya upaya untuk meningkatkan mikroorganisme di dalam tanah supaya lebih banyak, salah satunya adalah dengan penggunaan bahan organik yang telah difermentasi. Nah, harapan kami memang dengan adanya pengolahan bahan organik ini, salah satunya tadi adalah untuk mensiasati kebijakan pemerintah yang akan sedikit demi sedikit mengurangi alokasi anggaran subsidi, sehingga dengan terbiasanya para petani di kelompok tani khususnya dengan mengolah bahan organik yang ada di sekitar pertanian kita, maka ketergantungan petani terhadap pupuk kimia sedikit-sedikit mungkin dapat dikurangi. Dan secara jangka panjangnya mungkin dengan penggunaan pupuk organik itu sendiri, harapannya semakin terjaganya kualitas sumber daya alam pertanian kita. Penggunaan bahan organik yang ideal untuk bisa menggantikan atau mensubstitusi pupuk kimia, yaitu minimal dengan perbandingan 1:10, di mana satu pupuk kimia bisa tergantikan minimal dengan 10 kg bahan organik. Nah, memang pertantangan kita untuk bisa mengurangi pupuk kimia adalah memang diperlukannya bahan organik yang sangat banyak. Nah, salah satunya memang kendala kita juga masih ternak-ternak yang ada di sekitaran kita memang masih terbatas, sehingga
ke depan memang menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana meningkatkan populasi di ternak di daerah kita. Kemudian kualitas pupuk yang kita olah secara manual seperti yang sudah kita laksanakan, memang itu berbeda dengan proses pembuatan pupuk yang ada di pabrikan gitu ya. Dimana kalau di pabrikan proses pengolahan pupuk organik memang menggunakan alat-alat yang sudah modern. Tapi dengan cara sederhana yang sudah kita praktekkan pun sebetulnya tidak mengurangi dari kualitas atau bisa bersaing dengan produk-produk pupuk organik yang dikeluarin oleh pabrikan. Nah, memang secara kasat mata kita tidak membedakan mana kualitas pupuk yang berkualitas baik ataupun tidak. Cuman kita berdasarkan dari pengalaman dari petani yang sudah menggunakan pupuk organik dengan proses seperti yang sudah kita buat, hasilnya cukup memuaskan dengan hasil yang cukup baik. Kelebihan dari pupuk kita yang kita buat secara sendiri gitu ya, kita buat sendiri, justru kita dapat memformulasikan bahan-bahan yang berkualitas baik sebetulnya, memang tergantung juga dengan potensi kita yang kita miliki gitu ya. Sementara kalau kita beli dari pabrikan, kita belum tentu tahu bahan apa yang digunakan oleh pupuk-pupuk pabrikan. Nah, sementara yang kalau kita bikin sendiri, bahan-bahan baku untuk pembuatan pupuk organik itu sendiri sebetulnya bisa kita seleksi, kita pilih dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik gitu ya. Sehingga dengan penggunaan bahan yang baik diharapkan menghasilkan pupuk-pupuk organik yang berkualitas baik.